Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, balik lagi di channel YouTube aku, Iis Isaroh. Pada hari ini saya akan berbagi video mengenai materi matematika ya, mengenai transformasi geometri. Nah, pada kali ini saya akan membahas transformasi geometri mengenai refleksi atau pencerminan. Jadi refleksi itu nama lainnya adalah pencerminan ya. Nah, selanjutnya apa sih pencerminan itu atau refleksi itu? Nah, refleksi atau pencerminan itu adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan. Nah, di sini kalian pasti pernah bercermin kan ya? Pernah bercermin setiap misalkan kita lagi bersiap-siap atau kita sedang kalau yang wanita misalkan sedang berdandan atau apapun gitu ya, melihat ke cermin. Nah, tentu cermin itu setiap hari kita pakai kan. Nah, apa sih sifat-sifat dari pencerminan? Nah, yang pertama, sifat pencerminan itu jarak titik ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Nah, jadi misalkan ya, kita dari cermin itu jaraknya 2 meter, maka jarak titik bayangannya itu dari cermin pun sama akan 2 meter. Gitu. Nah, contohnya misalkan di sini nih. Di sini. Misalkan garis ini cerminnya. Misalkan garis ini adalah cerminnya. Nah, misalkan ini kita. Ini cermin, misalkan ini kita, dan ini cermin, dan ini objeknya ya, atau bayangan kitanya. Nah, misalkan jarak kita ke cermin ini 2 meter, maka jarak cermin ke bayangan kita pun akan sama, yaitu 2 meter juga. Tidak mungkin kalau misalkan jarak kita ke cerminnya 3 meter, maka jarak cermin ke bayangan kita 5 meter. Itu tidak mungkin. Karena sifatnya seperti itu ya. Jarak antara objek dengan cermin itu akan sama dengan jarak cermin dengan bayangan kita. Nah, itu sifat yang pertama. Nah, kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu suatu yang direfleksikan atau yang dicerminkan akan kongruen dengan bayangannya. Jadi bangun yang direfleksikan atau dicerminkan itu akan sama atau akan kongruen. Nah, jadi contohnya seperti ini. Benda atau bangun gitu yang dicerminkan, maka dia itu hasilnya akan kongruen gitu. Nah, contohnya kongruen itu yaitu suatu bangun dikatakan kongruen apabila dia itu memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama pula. Jadi kalau misalkan di sini yang dicerminkan misalkan ini pria ya, seorang pria. Nah, apabila yang dicerminkan seorang pria, maka hasil bayangan atau pencerminannya itu akan menghasilkan gambar seorang pria lagi. Tidak mungkin misalkan di sini seorang pria, hasil pencerminannya seorang wanita gitu. Jadi dia itu dikatakan kongruen apabila dia itu sama persis gitu ya. Ininya pria, maka hasilnya pun pria gitu ya. Nah, jadi misalkan ininya pria, maka hasilnya pun akan pria. Tidak mungkin kalau misalkan ininya pria, hasilnya misalkan wanita gitu. Tidak mungkin hasil pencerminannya. Atau misalkan yang dicerminkan sebuah segitiga. Nah, maka hasilnya pasti akan segitiga pula. Tidak mungkin hasilnya sebuah lingkaran. Ini tidak mungkin. Itu. Nah, maka itu dikatakan kongruen. Jadi benda yang dicerminkan akan menghasilkan bayangan
yang kongruen benda itu sendiri gitu. Nah, kemudian sifat yang ketiga yang ketiga itu sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis penghubung setiap titik kebayangannya adalah sudut siku-siku. Jadi sudut yang dihasilkan oleh cermin itu yang menghubungkan setiap titiknya itu akan membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi sudut yang menghubungkan kedua titiknya yaitu akan membentuk sudut siku-siku. Nah, contohnya misalkan ini titiknya di sini ya. Misalkan titiknya di sini, ini titiknya di sini. Nah, maka kalau misalkan kita tarik garis penghubungnya di sini, nah maka antara garis penghubung dan cerminnya itu akan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini akan membentuk sudut siku-siku nih. Yang ini akan membentuk sudut siku-siku. Ini pun sama, akan membentuk sudut siku-siku. Nah, itu 3 sifat dari pencerminan. Nah, kemudian direfleksi sendiri nanti di sini refleksinya itu ada refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap titik pusat 0,0, refleksi terhadap garis X sama dengan H, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Refleksi berturut-turut terhadap 2 sumbu sejajar dan terhadap 2 sumbu yang saling tegak lurus. Nah, jadi nanti di sini refleksinya ada 7 ya. Ada 7. Nah, yang kita bahas di video kali ini hanya refleksi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, sebelum lanjut ke refleksi, di sini saya akan mengingatkan terlebih dahulu mengenai koordinat Kartesius. Nah, ini adalah koordinat Kartesius. Di koordinat Kartesius tersebut ada sumbu X, ini sumbu X, dan ada sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Nah, kemudian misalkan di sini ada titik P. Nah, ini titik koordinat Kartesius. Nah, di sini titik P. Nah, maka pada koordinat Kartesius letak suatu titik P tersebut dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut P, P dalam kurung X, Y, di mana koordinat X itu sebagai absis, yaitu jarak titik ke sumbu Y, dan koordinat Y itu sebagai ordinat atau jarak titik ke sumbu X. Nah, gitu. Nah, jadi misalkan di sini ada titik P-nya di sini ya, yaitu titik P-nya di sini kita tulisnya dengan XP, di mana XP itu kita lihat dari sumbu X-nya. Nah, lihat di sini. Nah, di sini misalkan di sini 5 ya. Sini misalkan 7. Nah, maka koordinatnya itu nanti 5,7 di sini. Titik P-nya 5,7 gitu. Kemudian nah, di sini ini contoh cermin ya, pencerminan. Lihat. Ini Nah, di sini kita masuk ke refleksinya. Yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Nah, yang dimaksud refleksi terhadap sumbu X, maka di sini yang dijadikan cermin itu adalah sumbu X. Tadi sumbu X itu yang horizontal kan ya. Nah, berarti ini misalkan sumbu X-nya ini. Ini sumbu X-nya. Tuh. Nah, jika ada titik P yaitu X, Y, kemudian dia itu direfleksikan terhadap sumbu X, maka dia itu menghasilkan bayangannya atau P aksennya yaitu X, min Y.
gitu. Ini rumusnya ya, rumus refleksi terhadap sumbu X. Ini. Nih, jadi di sini misalkan ada titik P-nya ini ya. Misalkan di sini ada titik P-nya, X, Y-nya. Nah, kemudian dia itu direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X-nya. Maka menghasilkan bayangan yang ini. P aksen. Di mana P aksennya itu dia itu X, min Y. Nah, misalkan kita ke contohnya ya. Ini misalkan kita ke contohnya. Nah, misalkan di sini diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 3,1, B-nya 0,-4 dan C-nya -3,2. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, di sini kan tadi rumusnya itu kalau misalkan ada titik A, maaf ya, tadi rumusnya itu kalau misalkan ada titik A, X, Y, kemudian itu dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya itu A aksen dimana hasilnya itu X, min Y. Tuh. Jadi misalkan ada titik A, X, Y, dia direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X, misalkan sumbu X. Nah, jadi ada titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan A aksennya X, min Y. Nah, jadi kan tadi ada 3 titik ya, segitiga kan ada 3 sudut tuh, maka di situ ada 3 titik. Nah, titik yang pertama itu tadi A itu 3,1. Nah, setelah dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya 3,-1. Jadi di sini lihat ya, dia itu X-nya sama, hasilnya X-nya bakal sama, dan Y-nya yang awalnya Y berubah jadi min Y itu. Jadi di sini X-nya kan 3, maka bayangannya akan sama tetap 3. Tapi yang berubah itu Y-nya. Y-nya 1, maka berubah jadi min 1. Seperti itu ya bayangannya. Kemudian yang B. Di sini B titiknya 0,-4. Maka bayangannya menghasilkan 0,4. Jadi yang awalnya min berubah jadi positif. Jadi kalau terhadap sumbu X itu yang berubah itu titik Y-nya. Yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif untuk si Y-nya. Tapi untuk X-nya tetap gitu. Nah, di sini yang C, X-nya kan min 3, Y-nya 2. Yang berubah kan itu Y-nya ya. Jadi X-nya akan tetap sama min 3. Tetapi Y-nya yang awalnya positif, ini positif 2. Yang awalnya positif 2 si Y-nya, maka berubah jadi min 2. Gitu. Ini kalau terhadap sumbu X. Ini itu rumusnya. Jadi kalau terhadap sumbu X, ini ya rumusnya. Yang berubah itu Y-nya, X-nya tetap sama. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jadi bayangan dari X itu akan tetap sama menjadi X, dan bayangan si Y
akan berubah jadi min Y, yang awalnya Y jadi berubah min Y, atau kebalikannya, pokoknya berubah tanda aja ya, yang awalnya Y jadi min Y, yang awalnya min Y menjadi Y, tandanya berubah. Nah, dalam bentuk matriks akan dibentuk seperti ini gitu. Jadi untuk mencari bayangan X sama Y ini, maka bisa kita cari dengan matriks transformasinya, yaitu 1, 0, 0, 1 dikali sama titik awalnya. Jadi ini titik bayangan itu bisa dicari dengan mengalihkan matriks transformasinya, yaitu ini 1, 0, 0, 1 dengan titik awalnya X sama Y. Nah, sini ada contoh 2. Kalau tadi terhadap titik, nah sekarang terhadap bayangan garis. Jadi terhadap garis. Nah, di sini ada bayangan garis X min 3Y plus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian dia itu direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya itu apa gitu. Nah, bayangan garis dari ini itu apa? Ini jadi garis awalnya. Nanti yang ditanya itu bayangan garisnya. Nah, di sini oleh pencerminan terhadap sumbu, ini sumbu Y ya, sumbu X ya, bukan sumbu Y. Nah, maka X-nya itu kan tadi X-nya akan sama ya. Tapi buat Y-nya dia itu akan berubah tanda. Nah, jadi nanti X-nya tetap sama itu, atau sama dengan X sama dengan X aksen, dan Y aksen sama dengan min Y, atau Y sama dengan min Y aksen. Nah, kita dapat tadi X-nya itu sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Nah, kemudian setelah kita dapat ini, maka X dan Y-nya disubstitusikan ke persamaan awal atau ke garis awal, yaitu X min 3Y plus 2. Jadi nanti X yang ini kita ganti ini X aksen, dan Y ini diganti dengan min Y aksen. Tuh. Nah, lihat. Nah, tadi X-nya diganti X aksen. X yang ini diganti X aksen. Kemudian Y-nya diganti min Y aksen, dan ini plus 2. Setelah kita hitung jadinya X min 3 dikali min Y, jadi positif 3Y plus 2. Nah, maka bayangannya itu ini bayangannya. Bayangannya itu X plus 3Y plus 2. Jadi ini bayangannya. Nah, sekarang kita lanjut ke refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu Y, berarti yang menjadi cerminnya itu adalah sumbu Y. Jadi nanti yang jadi cermin adalah ini, sumbu Y. Nah, misalkan di sini ada titik P, X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan ini P aksen, di mana P aksennya itu min X, Y. Jadi titik awalnya X, Y menghasilkan bayangannya itu min X, Y. Jadi yang berubahnya itu adalah X-nya. Kalau tadi sumbu X terhadap sumbu X yang berubah adalah Y-nya, yang berubah tanda adalah Y-nya. Sekarang kalau refleksinya terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya.
Yang berubah tanda adalah X-nya. Di sini cuma berubah tanda ya. Nah, contohnya. Sini. Nah, di sini contohnya. Di sini ada titik A 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka dia itu memperoleh bayangan A aksen. Nah, kita cari A aksennya atau bayangan dari titik A-nya. Nah, tadi kalau terhadap sumbu Y yang berubah itu kan X-nya ya. Jadi di sini X A ini 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Maka yang berubah X-nya berubah menjadi min 3,2. Jadi yang awalnya 3 berubah jadi min 3. Y-nya tetap menjadi 2. Awalnya 2 tetap menjadi 2. Gitu. Ini kalau buat titik ya. Nah, sekarang berdasarkan gambar tersebut, maka didapat untuk bayangan X-nya kalau terhadap sumbu Y, dia itu berubah jadi min X. Kalau Y-nya akan tetap sama. Dan dalam bentuk matriks, untuk mencarinya itu, mencari bayangannya, bisa kita kalikan dengan matriks transformasi min 1, 0, 0, 1 dan dikalikan dengan titik awalnya. Jadi di sini ada dua cara sebenarnya mah ya. Bisa pakai cara langsung. Ya, cara langsung itu maksudnya kita tahu kan kalau misalkan X kalau terhadap sumbu Y, X itu akan berubah dan Y itu akan tetap sama gitu. Tapi kalau misalkan mau pakai cara matriks boleh. Nanti kita kalikan matriks ini, matriks transformasi yang ini dengan titik awalnya gitu. Kemudian di sini ada contoh duanya yang terhadap kurva atau nanti terhadap garis ya. Nah, di sini contohnya A adalah tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min X oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita tahu terhadap sumbu Y itu yang berubah itu adalah X-nya, titik X-nya. Nah, di sini X-nya itu berubah jadi min X atau X sama dengan min X aksen. Dan Y aksen sama dengan Y atau Y sama dengan Y aksen. Nah, jadi didapat X-nya itu min X aksen dan Y-nya sama dengan Y aksen. Nah, tinggal kita substitusi ke persamaan awal ke soal tadi. Y sama dengan X kuadrat min X. Substitusi itu adalah mengganti ya. Jadi kita ganti Y-nya dengan ini, ganti X-nya dengan ini. Nah, Y-nya sama dengan Y-nya tetap sama, jadi Y aksen. X-nya berubah jadi ini, min X. Jadi min X kuadrat dikurangi X-nya min X kan, dikurangi min X gitu. Nah, maka ini min X kuadrat hasilnya X kuadrat. Dan ini min kali min hasilnya plus. Jadi min kali min X hasilnya plus X. Nah, maka bayangannya itu adalah Y sama dengan X kuadrat plus X. Nah, jadi di sini kalau refleksi terhadap sumbu X itu, sini yang berubah Y-nya ya, tuh lihat. Kalau Y-nya, X-nya tetap sama. Kalau terhadap sumbu Y, yang berubah itu X-nya. Yang berubah X-nya. X-nya yang awalnya X jadi min X. Jadi bisa pakai dua cara, bisa pakai rumus atau bisa pakai matriks. Nah, biasanya kalau misalkan masih dengan titik, Ibu menggunakan rumus saja gitu. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang ditanya, silahkan tanyakan.
cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.